Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Senin. Nah, anak-anakku semuanya, semoga hari ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ya. Selalu dalam keadaan semangat. Nah, mengikuti kegiatan PDR, belajar dari rumah, tetap semangat dan ceria. Nah, ya, Bu Si mengingatkan hari ini anak-anak membaca surat Al-Masyurah dan sholat duha, ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat tidak ada luring terbimbing karena ada kegiatan di sekolah, ya Bu Gurunya. Oke, anak-anakku semuanya, kita tepuk semangat, semangat. SD Al-Ijah, cerdas, unggul, berakhlak. Nah, sekarang kita mau masuki ke subtema yang kedua di tema 8, yaitu PB1. Apa subtema yang kedua? Kemarin kita sudah membicarakan tentang cuaca. Nah, sekarang kemarau. Nah, ya, kemarau. Nah, di Indonesia itu adalah terdiri dari 2 musim, ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, kemarau tandanya berarti tidak ada hujan. Nah, apa sih cirinya kemarau itu? 1, udara terasa panas. Ya, karena matahari itu sangat menyengat. Nah, ya, menyengat jadi panas banget. Nah, terus keduanya, tanah itu kering. Nah, tanah menjadi kering, apalagi kalau misalkan anak-anak semuanya melihat di persawahan, ya. Di daerah sawah itu kan sawahnya tuh kering karena kemarau, ya, tidak ada air. Terus apa sih yang ketiganya? Angin bertiup kencang. Nah, biasanya kalau kemarau itu angin terasa bertiup kencang, ya, karena tidak ada hujan, ya. Nah, sungai-sungai pun dangkal. Nah, apa itu dangkal? Biasanya kalau musim hujan kan sungainya tuh dalam, ya. Nah, kalau musim kemarau dangkal, jadi dangkal tuh nggak dalam gitu, ya. Bahasa Sundanya mah deet. Nah, ya, sungainya deet. Nah, ya. Nah, terus apa lagi? Tanaman layu dan mati. Nah, ya, coba tanaman layu dan mati. Bagaimana caranya kita apakah kita dapat menghindari musim kemarau? Tidak bisa, ya. Solusinya, kalau misalkan sudah terjadi musim kemarau, kita selalu menggunakan pakaian yang menyerap keringat, ya. Jadi pakaiannya tuh nggak boleh yang nggak menyerap keringat, ya. Jadi supaya apa? Keringatnya tuh jadi terserap oleh pakaian, ya. Terus apalagi keduanya? Kalau musim kemarau biasanya apa? Kita harus jaga kesehatan juga, ya. Nah, ya, banyak minum. Biasanya kalau kemarau harus banyak minum, ya, karena tenggorokan tuh terasa kering banget gitu, ya. Nah, itu, ya. Di sini ada bacaan, coba nih, ya. Nih. Suhu udara panas saat musim kemarau. Nah, ini, ya. Tanah menjadi kering dan retak-retak. Pada musim kemarau angin bertiup kencang. Banyak debu berterbangan, tanaman menjadi layu dan mati. Tanaman harus dirawat, tanaman harus disiram pagi dan sore. Nah, itu, ya. Jadi biasanya kalau musim kemarau itu kita harus menghemat air juga. Karena biasanya musim kemarau kan airnya tuh nggak ada, ya. Sedikit biasanya, ya. Nah, itu. Jadi harus menghemat air. Kalau misalkan anak-anak sudah gosok gigi atau apa, kerannya ditutup kembali. Nah, itu, ya. Musim kemarau. Nah, sekarang di PB2 yaitu kita membahas tentang kalimat pemberitahuan. Nah, kemarin-kemarin Ibu sudah menjelaskan kan, kalimat pemberitahuan itu apa sih? Kalimat pemberitahuan yaitu kalimat untuk memberitahukan kepada halayak supaya halayak itu tahu kegiatan atau acara yang akan
ya akan terselenggara. Nah, misalnya atau misalkan enggak kegiatan juga, misalkan yang juara. Nah, kemarin kan Ibu sudah mengumumkan ya, yang juara Sandran yaitu pesantren Ramadan adalah Afan dan Tanisa. Nah, itu satu kalimat pemberitahuan. Jadi memberitahukan supaya orang-orang tahu. Nah, itu kalimat pemberitahuan. Nah, ya. Terus apalagi misalnya kalimat pemberitahuannya, misalkan diumumkan. Nah, untuk besok, nah Ibu kan sampai hari Jumat tidak ada luring terbimbing dikarenakan ada kegiatan di sekolah bagi guru dan karyawan. Nah, itu ya. Jadi itu pemberitahuan. Nah, terus yang kedua apa? Tentang gerak berpindah dalam tarian sederhana. Nah, biasanya kan anak-anak kalau misalkan menari kemarin ya, waktu semester 1 ada tarian Dindin Badindin ya dari Sumatera Barat. Nah, itu tariannya adalah anak-anak bergerak ke sana kemari, bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya. Nah, ini juga sama, gerak berpindah dalam tarian sederhana, yaitu bahwa dalam menari itu kita bergerak ke depan, ke belakang, ke samping ya. Ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, itu. Jadi bergerak. Jadi tidak hanya diam saja di tempat. Nah, ya. Gitu. Jadi bergerak. Nah, paham anak-anakku semuanya? Oke, nah amanahnya coba di sini anak-anak mengerjakan. Nah, ini ya. Titik-titik suhu udara titik-titik saat musim kemarau. Apa titik-titiknya? Tanaman menjadi titik-titik dan mati. Udara di musim kemarau lebih titik-titik. Sebelum diminum, air harus di titik-titik. Gunakanlah pakaian yang titik-titik keringat. Nah, ini ditulis di buku garis 3 ya. Nah, itu. Dan amanah yang kedua yaitu anak-anak menarikan dengan diikuti irama musik ya. Gerakan berpindah-pindah tempat. Ya boleh musiknya atau lagunya apa aja juga bebas. Mau misalkan kelinciku yang melompat-lompat, jalan kelinciku, telinganya bergerak selalu, ku kejar-kejar sampai aku lelah, tak tertangkap hai karena cepatnya. Nah, boleh ya, atau misalkan lagu yang lain, misalkan ya, yang lagu pendek-pendek saja ya, gitu. Oke anak-anakku semuanya, itulah tadi materi pembelajaran PB1 dan PB2 di subtema yang kedua yaitu tentang kemarau ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan ya. BDR, belajar dari rumah, semangat dan ceria.